Assalamualaikum, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita yang hidup ribuan tahun setelah masa Nabi bisa tahu dengan pasti apa yang beliau ajarkan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas jalur langsungnya, yaitu hadis marfu. Yuk kita bongkar sama-sama. Pertanyaan ini penting banget kan? Soalnya ini menyangkut keaslian ajaran agama kita. Gimana sebuah informasi bisa tetap utuh dan otentik melintasi abad? Nah, ternyata ada sistemnya, dan itu yang mau kita pelajari hari ini. Kuncinya ada di sini. Hadits marfu. Gampangnya gini, hadits marfu itu adalah setiap riwayat yang rantai informasinya nyambung, tanpa putus, langsung ke sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi, ini benar-benar sumber paling utama kita. Biar lebih kebayang, anggap aja kita punya 4 channel atau saluran informasi dari Nabi. Masing-masing channel ini punya cara penyampaian yang beda-beda, tapi semuanya asli dari beliau dan ngasih kita gambaran yang lengkap. Udah siap? Yuk kita cek satu-satu. Oke, channel pertama. Ini yang paling to the point. Hadits qauli. Ini adalah tentang apa yang diucapkan langsung oleh Nabi. Yap, sesederhana itu. Hadits qauli ini isinya adalah kutipan-kutipan langsung dari Nabi. Kalau di zaman sekarang, ini ibaratnya kita punya rekaman audio beliau yang dijaga keasliannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Wah, dalam banget ya contoh yang satu ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik yang lama banget mendampingi Nabi, jadi beliau hafal betul apa yang Nabi sampaikan. Ini bukan cuma kalimat biasa loh, ini adalah standar iman, menunjukkan kalau cinta ke Rasulullah itu pondasi dari keyakinan kita. Nah, karena ini adalah ucapan langsung, makanya masuk kategori qauli. Lanjut ke channel kedua, hadis fi'li. Karena kan kadang-kadang perbuatan itu berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Jadi, hadis fi'li ini isinya adalah laporan tentang apa yang Nabi lakukan. Dari cara beliau sholat, puasa, sampai kebiasaan sehari-harinya. Ini kayak kita nonton video tutorial langsung dari sang role model utama kita. Nah, contoh ini nunjukin ke kita rutinitas pribadi beliau. Yang kerennya, ini bukan perintah wajib, tapi kebiasaan baik yang dicatat oleh para sahabat. Inilah gunanya hadits fi'li. Dia ngasih kita teladan nyata yang bisa kita ikuti. Jadi ajaran Islam itu bukan cuma soal mana yang boleh dan gak boleh, tapi juga soal gimana kita bisa meneladani kebiasaan baik beliau. Sekarang channel ketiga, dan ini yang menurut saya paling unik, hadis takriri. Ini tentang hal-hal yang disetujui Nabi, kadang hanya dengan diamnya beliau. Coba deh bayangin situasinya. Ada seorang sahabat lagi ngelakuin sesuatu di depan Nabi. Nabi lihat, tapi beliau nggak negur, nggak ngelarang, diam aja. Nah, diamnya beliau ini bukan diam biasa. Itu punya makna hukum, yang kita sebut persetujuan diam-diam. Logikanya tuh simple tapi cerdas banget. Gini, seorang Nabi itu nggak mungkin membiarkan sebuah kesalahan terjadi di depan matanya tanpa diluruskan. Jadi, kalau beliau melihat sesuatu dan beliau diam saja, artinya tindakan itu ya boleh-boleh aja. Hal itu dianggap sah dalam ajaran Islam. Keren ya? Oke, channel terakhir. Yang keempat. Ini kayak jendela pribadi buat kita untuk kenal lebih dekat sama sosok Nabi, baik dari sifat maupun penampilan fisiknya. Betul sekali, hadis wasfi itu isinya deskripsi tentang Nabi Muhammad SAW sebagai manusia. Gimana akhlaknya yang luar biasa, cara bicaranya yang menenangkan, sampai postur tubuhnya. Deskripsi fisik kayak gini tuh berharga banget loh. Kenapa? Soalnya ini diriwayatkan oleh orang-orang yang melihat beliau dengan mata kepala sendiri. Ini bantu kita ngebayangin sosoknya, bikin beliau terasa lebih nyata, lebih dekat, dan lebih manusiawi buat kita yang terpisah ribuan tahun. Jadi kita rangkum ya, kita bisa mengenal ajaran dan pribadi Nabi lewat 4 saluran utama yang saling melengkapi ini. Lewat perkataan beliau atau qauli, lewat perbuatan beliau atau fi'li, lewat persetujuan beliau atau takriri, dan lewat deskripsi sifat beliau atau wasfi. Semuanya ini ngebentuk potret 360 derajat yang utuh tentang Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaan refleksi buat kita semua. Setelah tahu prosesnya, gimana sebuah ajaran bisa sampai ke kita dengan detail seperti ini? Seberapa penting jadinya buat kamu untuk memastikan sumber dari setiap ilmu yang kamu terima? Coba direnungkan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.